Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Mimbar Intelek. Saya mau sedikit membahas terkait dengan regulasi dosen yang dibahas di dalam aturan ini. Sebenarnya ini sudah beberapa waktu yang lalu ya, sudah pernah dilakukan sosialisasi. Bapak Ibu dosen juga bisa sebenarnya melihat regulasi tersebut ya. Yang akan saya bahas di dalam video kali ini itu lebih berkaitan kepada skema loncat jabatan yang memang di dalam, kalau kita lihat di Kepmendikbudristek nomor 63 itu sama sekali tidak pernah dibahas ya, atau tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi bahwa jika saya salah menjelaskan hal tersebut, saya mohon untuk dikoreksi terkait dengan hal tersebut ya, apa yang ingin saya sampaikan tersebut. Tetapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen, jikalau Bapak Ibu dosen itu merasa kesulitan terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional ya, terutama jurnal Scopus, kemudian jurnal nasional mulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6, penulisan buku ya, yang semuanya digenerate menggunakan artificial intelligence, terutama untuk ChatGPT. Itu bisa Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ya, atau bisa ke Instagram saya, di bio Instagram saya, TikTok saya, ataupun Facebook saya. Dan biasanya setiap bulan Bapak Ibu, saya akan memberikan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah ya, menggunakan artificial intelligence, yang kalau tidak salah, insya Allah tidak ada hambatan, di bulan September ini kita akan mengadakannya di tanggal 18. Jadi Bapak Ibu silakan pantau Instagram saya untuk hal tersebut. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke isi dari video yang akan saya share pada kali ini ya. Jadi saya percepat di sini Bapak Ibu guru. Pada dasarnya di sini ada progres transisi angka kredit ya, dan usulan kebijakan transformasi dosen, tapi saya tidak akan membahasnya karena ini itu pernah saya bahas secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Secara keseluruhan pernah saya bahas, cukup panjang videonya. Jadi cukup juga melelahkan, kayak seperti saya memberikan sosialisasi terkait hal tersebut. Ini juga sebenarnya sudah pernah disampaikan juga oleh kementerian tersendiri. Jadi yang ingin saya soroti itu adalah terkait dengan jenjang jabatan promosi dan perpindahan Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau kita lihat di sini poin perubahannya itu ini ada memungkinkan ya. Kata memungkinkan ini kan memang ambiguitas ya, bisa benar bisa tidak gitu ya. Jadi memungkinkan loncat jabatan, dalam hal inilah jabatan diisi sesuai dengan pemenuhan persyaratan. Jadi kalau kita mengacu kepada regulasi-regulasi sebelumnya ya, selagi regulasi tersebut itu belum dicabut, berarti dalam pemahaman saya regulasi tersebut masih bisa dipakai gitu ya. Nah, saya mohon dikoreksi kalau saya salah terkait hal tersebut. Nah, artinya kalau kita mengacu kepada regulasi sebelumnya, loncat jabatan itu bisa dilakukan kalau misalnya syarat pemenuhan syarat khususnya itu di atas dari apa yang disyaratkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu dosen itu mau loncat jabatan dari dari lektor ke guru besar. Contoh ya, ini contoh saja. Contohnya dari lektor ke guru besar. Maka kalau yang disyaratkan itu hanya cuma satu jurnal internasional bereputasi, maka kalau untuk yang loncat jabatan itu harus lebih dari satu. Itu seperti itu yang pernah saya pahami gitu ya, kalau kita mengacu kepada juga regulasi di dalam jabatan fungsional yang tahun 2019 tersebut ya gitu. Nah, tetapi sayangnya kan regulasi-regulasi yang muncul belakangan ini itu kan tidak sama sekali memfasilitasi kenaikan jabatan akademik dosen untuk yang loncat jabatan. Nah, tetapi di dalam beberapa kesempatan sosialisasi itu seringkali pembicaranya itu, narasumbernya seringkali menyebutkan terkait ada kemungkinan loncat jabatan. Jadi sepemahaman saya, loncat jabatan itu mungkin selama ini belum ada yang mencoba ya, sehingga kita tidak pernah tahu gitu kalau masih berlaku terkait dengan loncat jabatan tersebut. Nah, kemudian kementerian itu mengatur standar kompetensi bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan standar ya sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini melakukan promosi maupun perpindahan. Ini
berkaitan dengan Kemendikbudristek nomor 500 ya, tahun 2004 kalau nggak salah. Bapak Ibu bisa cek di situ, yang tidak lama setelah muncul Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu. Jadi Permendikbudristek nomor 44 dulu yang muncul, kemudian yang Kemendikbudristek nomor 500 yang muncul waktu itu. Yang kalau yang Kemendikbudristek itu lebih kepada memang perguruan tinggi itu diberikan kewenangan seluas mungkin ya untuk mengatur, mengimplementasikan, termasuk merencanakan kenaikan jabatan akademik dosennya. Nah gitu. Nah, usulan kebijakan pada regulasi level menteri itu ada revisi Permendikbud 92 yang berkaitan dengan promosi dosen dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan syarat jenjang jabatan. Kemudian ada kebutuhan dosen ditetapkan oleh perguruan tinggi mempertimbangkan kapasitas finansial ya, kebutuhan dosen ASN dikoordinasikan perguruan tinggi dan ditetapkan oleh kementerian. Nah, syarat jenjang jabatan ini terdiri dari pemenuhan uji kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, kementerian itu menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi dosen akademik, vokasi, dan profesi untuk setiap jenjang jabatan. Nah, bagi dosen-dosen ASN, uji pemenuhan syarat jenjang jabatan untuk promosi itu dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu kalau misalnya ke jenjang asisten ahli dan lektor, semacam itu. Nah, kalau untuk yang dosen-dosen di perguruan tinggi swasta, ya, di perguruan tinggi swasta, maka itu dilakukan sampai ke tingkat LLDikti-nya, gitu, ya. Nah, itu yang berlaku untuk asisten ahli dan lektor. Nah, uji pemenuhan syarat jenjang jabatan oleh perguruan tinggi itu melibatkan panitia yang ditunjuk oleh kementerian, dalam hal ini adalah Pendayagunaan PTNBH dan LLDikti, untuk mengantisipasi kesiapan perguruan tinggi. Nah, loncat jabatan dan implikasi kekenaikan pangkat golongan. Nah, ini ditandai ya, tanda bintang itu untuk didiskusikan dengan Pan RB untuk yang mungkin yang bagi dosen-dosen yang ASN ya, semacam itu. Nah, berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan tunjangan dan remunerasi ya, tunjangan dan remunerasi yang banyak tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu dosen ketika Bapak Ibu dosen memprotes terkait dengan tukin waktu itu ya. Jadi sebenarnya ya, kalau kita berbicara tukin itu sebenarnya semua hak dosen lah, hak dosen, karena anggarannya semuanya diambil dari APBN gitu. Karena tugas dan fungsinya sama, baik itu ASN maupun non ASN. Tapi saya tidak akan membahas itu terlalu panjang gitu ya, karena sebenarnya banyak yang setuju bahwa tukin itu tidak hanya berlaku di dosen-dosen ASN saja, tapi udahlah, itu sudah terjadi. Nah, yang banyak dipertanyakan itu kan teman-teman dosen itu berharap bahwa kalau sudah dapat tukin, dapat remun juga, atau sebaliknya semacam itu. Tapi kenyataan aturan tidak berbicara seperti itu. Nah, poin perubahannya, remunerasi itu diberikan sesuai dengan Undang-Undang ASN untuk ASN dan Undang-Undang Cipta Karya untuk non-ASN. Gitu ya. Nah, sayangnya kan kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Karya untuk non-ASN itu, ya semua kampus swasta tutup lah, gitu ya. Karena mulai dari segi penggajian dosennya saja sudah tidak memenuhi standar gitu. Kemudian tunjangan tidak untuk seluruh dosen, yaitu sebenarnya sudah jelas ya di dalam, karena kita mengacunya kepada aturan. Kemudian pembayaran tunjangan dilakukan oleh perguruan tinggi dan didanai oleh kementerian. Pembayaran ini diberikan secara blok sesuai dengan kinerja dosen. Jadi kalau Bapak Ibu kinerjanya bagus ya, maka tukinnya atau remunnya juga akan berbeda ya. Jadi pembayaran tukin maupun remun itu berbeda setiap dosennya. Nah, usulan kebijakan pada regulasi level undang-undang, peraturan pemerintah maupun perpres ya, undang-undang dan peraturan PP dosen itu agar tidak lagi mengikat adanya tunjangan dosen, misalnya impasing dosen non ASN dan pengakuan kerja dosen luar negeri terjadi karena klausul tunjangan dosen ini. Nah, jika tunjangan dosen berlaku untuk seluruh dosen, maka nominal tunjangan disesuaikan dengan kinerja atau yang variabel ya dari masing-masing dosennya. Kemudian persyaratan penerimaan tunjangan dibuat fleksibel sesuai dengan visi misi dan kinerja perguruan tinggi. Jadi
mengacu kepada Permendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ya. Kemudian usulan kebijakan pada regulasi level menterinya, jadi dilakukan revisi Permendikbud nomor 92 di mana tunjangan profesi khusus dan kehormatan dibayarkan oleh perguruan tinggi pada dosen. Nah, cuma sayangnya tidak semua perguruan tinggi itu memiliki kapasitas finansial yang sama gitu ya. Sebagai contoh saja ginilah, antara PTN saja itu jumlah penerimaan mahasiswa barunya itu berbeda, sehingga kalau semakin banyak jumlah mahasiswa yang diterima, maka semakin banyak juga pundi-pundi uang yang diterima, gitu ya. Nah, itulah salah satu kelemahan di dalam sistem pendidikan kita, ya, tidak dikontrol oleh pemerintah, ya. Artinya seperti apa? Ya, pemerintah mungkin sudah melakukan yang namanya SP, ya, surat peringatan gitu ya kepada PTN-PTN yang menerima jumlah mahasiswa yang cukup besar. Nah, tetapi apakah hanya cuma sampai sekedar surat peringatan? Bagaimana dengan bentuk punishment-nya? Gitu. Nah, berbeda sekali dengan di universitas-universitas luar negeri. Kalau universitas luar negeri itu semuanya terkontrol oleh pemerintah. Jadi, bahkan pemerintah itu yang menentukan atau menyetujui berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima. Gitu ya. Sehingga tidak ada perbedaan signifikan, tidak ada gap yang cukup besar antara PTN dengan PTS. Itu yang saya pahami. Kenapa? Karena saya banyak bercerita dengan profesor yang kemudian yang sebenarnya asal Indonesia yang mengajar di luar negeri. Jadi saya banyak bertanya terkait dengan sistem pendidikannya, sistem penerimaan mahasiswa barunya seperti apa, nah gitu. Nah, dana untuk tunjangan perguruan tinggi pada dosen itu diperoleh oleh dari kementerian sesuai peraturan perundangan, ya, di mana BOPTN diubah menjadi BOPT untuk mengakomodir penyaluran tunjangan bagi dosen PT dan PTN, semacam itu. Jadi mungkin PTS dan PTN ya. Nah, itu secara singkat Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Nanti di video-video yang lain akan saya jelaskan lebih mendalam lagi terkait dengan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kebijakan dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.